Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala kulli hali wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habiballah, Al-Mahdi khalifatullah. Waj'alna nahnu ya Allah, ya Allah. Semoga saja kita yang duduk di sini Bapak Ibu, insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Karena sesungguhnya Nabi berpesan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Wahai para sahabatku, nanti kamu berjalan di muka bumi Allah. Kalau engkau bertemu dengan Raudatul Jannah, taman-taman sorga, kata Rasul, maka jangan sampai kamu ketinggalan. Singgahlah di taman sorga itu. Duduklah di taman sorga itu. Insya Allah kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana itu taman sorga di dunia? Taman sorga itu adalah majalisul ilmu atau majlis zikir, halqah zikir. Majlis ilmu, majlis zikir, halqah zikir, inilah taman-taman sorga di dunia. Berarti siapa yang duduk di taman sorga, berarti sudah duduk di depan sorga. Ya Bu? Mudah-mudahan duduk kita di sini memang duduk di taman sorga, dan insya Allah nanti pulang masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kita hidup di muka bumi, kita fitrah kita hidup di muka bumi adalah beragama. Manusia itu beragama, fitrah manusia. Kalau ada manusia yang tak beragama, berarti dia keluar dari fitrahnya beragama. Berarti tidak manusia, Bapak dan Ibu. Manusia harus beragama. Menurut keyakinan kita, agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridai oleh di sisi Allah adalah Islam. Jadi siapakah orang yang beragama itu? Bagaimana sesungguhnya orang yang beragama itu Bapak Ibu? Rukun agama harus diketahui. Harus dikuasai secara utuh. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Islam, iman, ihsan. 3 perkara ke Bapak dan Ibu harus kita pahami supaya kita kafah beragama Islam. Kita ambil ihsan. Apa itu ihsan? Ma huwal ihsan, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Adalah kamu ketika kamu menyembah Allah, kamu seolah-olah memandang Allah. Tetapi kalau kamu tak sanggup memandang Allah, rasakan olehmu Allah memandangmu, Allah melihatmu, Allah mengetahuimu, Allah mendengarmu. Ada rasa diperhatikan oleh Allah. Itu yang ihsan. Ilmu ihsan itu ilmunya di mana? Bab ilmu itu di mana untuk mendapatkan ihsan itu, makam ihsan itu? Babnya adalah bab tasawuf.
Babnya bu, bab tasawuf. Iman itu babnya apa? Bab akidah. Islam itu babnya apa? Bab fikih. Jadi ada babnya syariat, fikih. Kalau iman, akidah, ihsan, tasawuf. Tak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Jadi apa itu tasawuf? Sufi. Apa itu sufi? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Tentu diri rohani. Tentu kolbu yang dibersihkan Bapak dan Ibu. Berarti untuk sampai untuk memakai ilmu tasawuf, rukun yang pertama adalah taubat. Jalan pertama tasawuf, taubat. Kenapa harus bertobat? Karena kita banyak dosa. Bapak dan Ibu, kita yang hadir pada malam kini, bagi seseorang yang melalui ilmu tasawuf, rentet turunannya tasawuf itu torikoh. Torikoh itu apa? Cara. Torikoh itu cara. Cara untuk sampai kepada tasawuf. Jadi torikoh itu artinya cara. Cara untuk sampai kepada suci. Jadi kita Bapak dan Ibu, ada torikoh Naqsabandi, cara tu. Ada Samaniyah, cara itu. Ada Qadariyah, cara itu. Ada Saziliyah, cara itu. Ada Idrisiyah, cara itu semua Bapak dan Ibu. Jadi cara-cara itu berbeda. Jangan kita Bapak dan Ibu, kita sentuhan Naqsabandiyah, jangan merasa tinggi daripada cara orang lain. Kalau ada model itu, berarti gagal bab tobatnya. Jadi orang-orang yang bisa sampai kepada sufi, pertama dasarnya adalah taubat terlebih dahulu. Kalau tidak ditobatkan, kalau tidak diampunkan, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kalau tidak dibersihkan dahulu, maka akibatnya berbahaya Bapak Ibu. Kalau tidak dibersihkan wadahnya terlebih dahulu, maka tak elok asih. Contoh Bapak Ibu, iko kopi ya Bu. Amo minum kopi sekolah habis, tinggallah korak kopi. Amo ingin minum air putih, amo masukkan air putih ke situ. Tapi berasih masuk Ibu, nak masuk berasih, tapi dalamnya tetap kumus. Masuk air putih, maka naik air putih cako ke dalam galih, penuh galih cako ya Bu. Penuh galih cako. Zikirnya naik, tidak mau dah. Tetapi sombongnya pun naik. Makam zikir. Zikir semakin naik air putih, masuk mau naik zikir, mau zikir semakin taruh. Tapi kesombongan, keangkuhan, dosa pun 10 naik Bapak dan Ibu. Ada kita yang model itu nak? Ada Bapak dan Ibu. Banyak anak murid tarikat yang model itu. Kenapa? Karena tazkiyahnya salah. Karena galihnya nak dibersihkan. Karena kalbu wadah cako tidak dibersihkan terlebih dahulu. Jadi bersihkan dahulu. Dahulu Bapak Ibu. Kini dan segala mudah adik guru. Abu mendengar cerita dari guru-guru pula. Kini gampang. Tapi boleh suruh bagi kaji sekali. Dahulu nak boleh itu. Lama dahulu. Yo nak ditempa dulu nak murid cakap. Yo nak diasap kolbunya dulu. Baru dia lagi zikir cakap dek guru. Itu tidak. Tiba murid dia ngaji bagi sekali. Akhirnya apa akibat? Tak dibersihkan dahulu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, bersihkan itulah yang bersampaikan taubat dari dosa. Jadi apa maknanya? Ibarat kolbu dan lakoreh. Ibarat padang tanah Bapak Ibu. Ancak bona bijo. Tapi kalau tidak dipangku dahulu,
Tak dibajak dulu tanah tu. Ditanam saja biji jagung lah hidup. Tidak. Atau kita saja yang bertanam lah hidup. Tidak. Kenapa tidak? Kita nak mengerti cara bertanam. Kadang-kadang tak bonam pun tampang jagung ceku. Nah hidup. Kadang-kadang tapung habis ayam. Jadi bijo itu apa maksud? Bijo kalimah la ilaha illallah itu ditanam dek ahlinya. Jagung ditanam dek petani. Tak bisa orang proyek nanam tu. Tak bisa dokter yang menanam tu. Jadi bijo kalimah la ilaha illallah itu ditanam oleh ahli kolbu. Sebelum ditanam bapak dulu. Bapangku kolbu cakap dulu. Diuji kolbu nak murid cakap dulu sunah bapak dan ibu. Itu sebenar. Tapi kini gampang. Akibatnya apa? Akibatnya banyak dan lagi. Banyak dan meleset. Banyak dan menghina guru di ujung. Yuk. Apa pancangkunya? Walaupun kita lah mengaji kini, cangkulah kolbu tu bapak dan ibu. Supaya apa? Supaya tanah tu gambul. Supaya tanah tu bisa bertanam. Apa cangkunya? Amalkan. Setiap selesai solat wajib. 40 kali. Apa amalannya? Zikirnya. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Amalkanlah itu Bapak Ibu. Gunanya untuk melembutkan kalbu. Sehingga biju yang lah ditanam dek guru buat cakap. Kol pecah ni. Batu ni Bapak dan Ibu. Itu amalan wirid Bapak Ibu. Ibu Ya Hayyu, Ya sebentar Bapak dan Ibu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa? Itu yang pertama. Hah? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. 40. Iya, kau dapat. Hah? Di situlah makanya kadang-kadang Bapak Ibu kelemahan kita. Aturan dah dibuat dek guru kita bantah juga kan kau salah. Jika ni Bapak dan Ibu. Jadi yang Abu terima model itu. Jadi model itu juga contohnya di suruh Bapak Ibu. Setelahnya ambil Naksabandi, tiba perintah guru amal 1000 sakotu weh. Sakotunya guru. 1000. Borong maisal ke bah. Model itu disikut Bapak dan Ibu prosesnya model itu. Kenapa di setiap setelah solat? Karena Bapak dan kita ke jalan lagi tu sana. Maka diisi balik dulu. Diisilah Bapak dan Ibu. Dicas nama Bapak dan Ibu. Jadi inti yang berguru tu model itu. Ujian terberat bagi nak murid itu Bapak Ibu. Hah? Kita kalah nak murid tak? Ujian terberat. Ujian terburuk sebagai nak murid. Tak tahu? Ujian terberat bagi seorang murid adalah guru. Guru tu ujian terburuk, Pak. Kalau ibadah tak terburuk tu. Badai buruk ujian terberat guru tu. Apabila guru salah menurut pandangan mata, banyak tak? Ngerti tak? Mopek tak? Pengujian guru tak? Tu lah ujian terburuk. Risiko kita banyak jatuh Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau model itu mental kita sebagai nak murid, berarti kita menganggap guru tu suci. Guru tu tak suci doh. Sama jawabnya. Mana banyak dosa guru daripada dosa ibu. Jadi jangan pandang guru tu suci.
Ia gagah tapi ya. Ngecek pandai. Gaji berlopak-lopak. Terotik manjang. Habis tu dia guru lah. Dilakang guru. Jadi ujian terberat lah itu. Apalagi ibu-ibu. Ujian terberat lagi ibu-ibu guru tu lah. Tapi ni guru je lain. Nak jadi ni ibu lagi. Tu guru dia. Kamu Pak Ayam ni. Memangnya guru tak boleh bini. Jadi maknanya Bapak dan Ibu, yang kita pergurui rohaninya. Bukan fisiknya. Yang kita gurui rohani. Jasmani enggak. Ini jasmani salah dia lah. Kita tak urusan jasmani. Kita urusan rohani. Kalau jasmaninya kita caci. Rohaninya kita permasalahan. Jasmaninya kita permasalahan. Maka hubungan rohani kita putus. Itu ujian terborek dari Bapak dan Ibu. Kadang-kadang perbuatan guru cakap membuat kita membelakang ke guru. Kenapa? Karena kita salah. Ambo tanya kepada Bapak Ibu. Kita dikatakan orang yang berguru kan murid, ya Bu? Murid. Alah murid kita lun. Iyalah murid tu, Pak. Yang dikatakan murid tu. Belajar menuntut ilmu nama ni. Belajar nama ni. Murid tu siapa yang murid tu? Ibu bapa mengaku murid tak? Mengaku murid. Yang dikatakan murid. Murid kata dasarnya aroda yuridu. Aroda yuridu. Murid. Apa itu murid? Orang-orang yang berkehendak untuk mencari jalan ke Allah. Itu kata murid. Selain pada itu, murid itu mana dia? Jadi dia katakan murid itu orang-orang yang berkehendak mencari jalan kepada Allah. Itu dia kata murid. Makanya dalam kajian tasawuf, di kajian Naqsabandi, maka dasar sebelum beramal, maka dikunci illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang dimaksud dan ridha Allah yang dicari. Makanya dilandasi sebelum beramal Bapak dan Ibu dari itu dulu. Di kajian Naqsabandi. Itu yang murid. Persoalan diri. Ialah murid lalu. Apa? Itu yang maksud murid. Ambo yang dia murid kan. Allah ke Allah niat. Bukti ke Allah. Naik rawak dia saja. Dek pelakuan guru naik rawak dia. Dek pelakuan kawan naik rawak dia. Sebab tujuan Allah nak inyo dia. Tak guru tujuan dia. Jadi kepada guru tu Bapak dan Ibu mahabbah. Mahabbah ke guru. Cinta ke guru. Sayang ke guru. Fanatik tak boleh. Mana ni kata fanatik? Fanatik tu kalau fanatik ke guru ayo. Salah guru cik tak menjadi dia. Fanatik boleh ke agamanya. Agama tak pernah salah. Ke Rasulullah tak apa fanatik. Rasulullah tak pernah salah. Ke Allah fanatik boleh. Ke agama boleh. Selain pada itu tak boleh. Apalagi ke guru. Tak boleh fanatik. Kalau kita fanatik kepada seorang guru. Ke guru bawa fanatik. Maka akibatnya apa? Rusak wadanya. Apa yang rusak? Kita akan menghina guru yang lain. Agak remeh je guru lain ni. Kalau ikut mental-mental kita Bapak dan Ibu, maka tak akan sampai Bapak Ibu ke rahmatullah. Tak sampai kita bermakrifat ke Allah. Ya Bu? Itu ujian terborek kita selaku nak murid Bu, Bapak Ibu. Tu, kelakuan guru. Fi'il guru. Lebih satu kunci tak? Lebih saya nak nyabuk. Kok di hati kok camuk dia lalu. Lebih saya aku di manahan. Jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu. Kita Bapak dan Ibu. Membaca aib guru.
Tangga kaji tu Bapak Ibu. Ada hindaan. Tu bah, jangan pernah sekali-kali kita menghakimi guru. Menjadi juri ke guru. Memang awak sia? Awak hakimilah guru. Tagak pada guru. Kalau ia ingin capai usul, kalau ia ingin capai bermakrifat kepada Allah, itu inti Bapak dan Ibu. Itu yang paling baik Bapak Ibu. Tu mah membaca ayat guru. Kata Imam Asy'arani, murid itu terbagi dua. Yang pertama murid shadiq, yang kedua murid kazib. Mana yang katakan murid shadiq? Murid yang benar. Bayang murid yang benar. Tetap beradab ke guru. Di muka guru, di belakang guru. Mati baiklah guru sekolah, mati guru kan? Meninggal guru Bapak Ibu. Lah meninggal guru. Di belakang guru, guru meninggal, guru di depan guru, di mana pun guru, tetap beradab kepada guru. Tu murid shadiq nama. Murid kizib mah di muka guru aja nan apa. Belakang guru ndak ni baca guru le. Aku tak ada cinta Bapak dan Ibu. Tak ada le kalbu tu le. Tak ada zikir le. Lepas 100 kali suluk. Tak ada cinta Bapak dan Ibu. Itu pantang yang paling bayu. Itu dan kita kerajaan bersama-sama. Kenapa mau sampaikan? Karena apa wajan itu dulu. Ini tidak mau oleh Bapak dan Ibu. Ponik je sehari. Pak nak kunjung. Tambik tahu. Terhijab pak je guru dia. Itu balik. Terhijab je guru. Berarti terhijab dengan gurunya. Terhijab dengan gurunya. Terhijab dengan gurunya. Terhijab dengan gurunya. Gurunya. Terhijab dengan Rasulullah. Apa bayar ni? Kalau terhijab je Rasulullah, takkan pernah sampai ke Allah. Pintu kepada Allah Rasulullah. Pintu ke Rasulullah ke guru. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul tapi tidak cinta kepada gurunya, batal cinta Bapak dan Ibu. Itulah yang kata berguru tu Bapak Ibu. Nampak? Kembali kita kepada dasar cakap. Jadi permasalahannya adalah dosa. Bersihkanlah dulu tumpik penerima cahaya Allah ni. Ibarat kaca, ibarat lampu lama Bapak Ibu, lampu dama cemporong kan? Ada dama cemporong rumah ibu ni tak? Betul lagi kan? Persiapan lampu listrik mati ni. Ketika dama cemporong itu tak dilap-lap ni. Diduk nama lagi kalau saya. Amun itulah kekiwati lah. Maka harus terlebih dahulu Bapak Ibu. Iyo kita bakar dosa Bapak dan Ibu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan tobat? Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin narduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai manusia yang berdosa. Siapa yang panggil Allah? Manusia yang berdosa. Yang tak berdosa tak kone panggil. Yang dipanggil yang berdosa. Bapak Ibu yang hadir pada malam kini, adakah yang tak berdosa? Ada apa? Tidak. Kalau kita dipanggil di seseorang, namo diimbau orang, lain babuni tak bu? Lain. Kalau tak babuni tak, berarti pokak mungkin. Atau tak tahu pokak kan? Ibu manggalih, lalu manggalih es contoh. Es. Jonda. Ketika lalu diimbau orang, oi beli es cik, untuk je tukang es ceko ni. Banyak tak? Pokak saja. Tak laku es sana. Sumpah serapah keluar, ya tak?
Hingga boli buka nang. Lepas tu turun. Kau ni sumpah tukang les aku. Labo dia orang nak bunyi pejar ni. Kan itu Pak? Itu yang terjadi. Secara umum. Kini Bapak Ibu, kita tak ada yang tak berdosa. Berarti nama kita manusia kau adalah dosa. Nama asal do. Timbau dolah. Wahai manusia yang berdosa. Itu kau juga nak? Hah? Awak timbau mah? Lebih tu nak? Kalau tak pekak nama ni. Kalau pekak apa akibat dia? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka jahanam adalah manusia dan jin. Kenapa? Punya telinga tak pendengar, punya mata tapi buta, punya hati tak faham. Kalau ada manusia boleh tu, ulaika kal an'am, kata Allah. Manusia itu sama jo binatang taronak. Balhum adal, malah lebih hina daripada binatang taronak. Bada lebih hina. Binatang kalau kita pokak, bukan telinga kau mengasuh bapak ibu. Bukan mata ekor, jangan salah lalu kau. Ambo pokak tu hina, jangan betul mak asuh. Telinga kolbu. Pandangan kolbu itu maksudnya. Kalau lah pokak pada itu lebih hina daripada binatang. Kita bapak dan ibu. Yang membedakan wajah binatang. Binatang akal. Banyak akal dah awak ni.